Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di 14 untuk sobat 14 semua, sobat 14 yang ada di Ketapang. Kita mau mengingatkan untuk teman-teman semua bahwa pemilihan serentak 9 Desember 2020 akan segera hadir di hadapan kita, agar kita semua memilih pilihan kita yang terbaik menurut versi teman-teman semua. Tapi sebelumnya kita mau sedikit membahas tentang calon-calon bupati yang akan mencalonkan diri pada periode ini. Apa aja? Itu ada 4 orang ya? Ada 4 orang. Nah, dari 4 orang itu ya semua pilihan kami kembalikan kepada teman-teman semua. Kami di sini kan hanya untuk mengajak, untuk memperkenalkan juga. Kita tahu dari kawan-kawan yang lain, ada yang belum kenal siapa itu kandidat nomor 1, kandidat nomor 2. Kami di sini hanya membantu sedikit menjelaskan saja, bukan secara detail sih, tapi hanya sebagian garis besarnya aja. Karena untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang 4 profil ini termasuk sulit juga Ki ya, mendapatkannya, terutama untuk relawan-relawan yang relawan yang ada di kubu masing-masing. Untuk mendapatkan informasinya cukup sulit. Ini dikhususkan untuk teman-teman yang sudah masuk menginjak usia 17 tahun, sudah masuk masa untuk memilih, dan untuk teman-teman yang istilahnya kita jangan berpikiran bahwa kita tuh tidak peduli gitu. Jadi kita tuh harus peduli, untuk teman-teman harus punya kesadaran. Ya, langsung aja kita mulai yang nomor 1 lah. Nomor 1 siapa? Nomor 1 itu pertama. Iin Solinar sama Rahmat Sutoyo. Ada di nomor 1. Partai pengusungnya ada Gerindra, Demokrat, sama Partai Nasdem. Nasdem ya. Bagi teman-teman nggak tahu siapa sih itu Iin Solinar. Iin Solinar itu lahir di Pontianak. Solinar itu pernah menjabat sebagai Ketua Korwil Ikatan Motor Indonesia atau disingkat ini pada tahun 99 sampai 2012. Iin Solinar ini mengawali karirnya sebagai wakil ketua DPD partai untuk mengawal dia di politik, terus sebagai anggota DPRD pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Visi dan misi programnya itu apa ya? Adapun misi dan visinya kita lihat dulu ya, mana dilihat searchingnya kan. Visi misinya untuk calon nomor 1 ini mewujudkan Ketapang yang lebih maju, sejahtera, dan harmonis. Itu untuk visinya. Dan untuk misinya meningkatkan kualitas aparatur pemerintah menuju birokrasi yang ringkas dan murah, menciptakan pemerintahan yang bersih dan memberi wibawa, serta melaksanakan penganggaran yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan, melakukan perubahan wajah ibu kota Kabupaten Ketapang dan ibu kota kecamatan yang lebih baik, modern, dan ramah lingkungan, serta pengembangan lingkungan kawasan baru yang didukung sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, pembangunan waterfront city, pembangunan infrastruktur. 4. Peningkatan dan penetapan jalan-jalan dan jembatan yang strategis. 5. Menciptakan ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani serta nelayan tangkap laut maupun nelayan air tawar. Mengembangkan potensi pariwisata dalam upaya mewujudkan Ketapang menjadi destinasi wisata yang kita tahu kan, destinasi wisata di Ketapang lebih banyak ke pantainya ya. Terus melaksanakan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, optimal, serta meningkatkan puskesmas rawat inap yang layak setiap kecamatan. 8. Peningkatan mutu fasilitas pendidikan di usia dini dan wajib belajar 9 tahun, serta beasiswa bagi prestasi yang tidak mampu. Penyediaan air bersih, terus meningkatkan sarana dan prasarana olahraga, pengembangan kegiatan sosial, dan meningkatkan peran utama perempuan dalam pembangunan dan kegiatan sosial di kemasyarakatan. Itu tadi penjelasan singkat mengenai kandidat nomor 1 ya. Ternyata banyak juga kayaknya. Ternyata memang misinya banyak sih. Tapi dia fokus ke infrastruktur kebanyakan mungkin. Oke, kita lanjut ke profil calon nomor 2. Calon nomor 2 profilnya adalah Junaidi SPD MSI. Junaidi merupakan putra asli Ketapang dan
dia sebelumnya itu anggota DPRD Ketapang selama 3 periode. Sudah 3 periode ternyata ya yang menjadi, dan istilahnya itu tuh cita-citanya itu mewujudkan menjadikan masyarakat mandiri untuk Ketapang lebih hebat. Itu lebih istilahnya kita lebih pada profil singkatnya saja. Yaitu BPJS kesehatan gratis gitu ya bagi yang tidak mampu. Ini khusus yang bagi tidak mampu akan diberikan BPJS secara gratis. Dan yang kedua, poin kedua adalah menciptakan 5.000 peluang kerja baru. Dan juga yang terakhir adalah program sembako dan LPG murah. Jadi istilahnya lini yang dimaksud targetnya dari beliau ini adalah lebih kepada ke masyarakat yang kurang mampu, mungkin seperti itu. Kita lanjut ke visi dan misi beliau, yaitu visinya masyarakat mandiri Ketapang hebat, dan misinya itu sendiri juga yang pertama mewujudkan peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia SDM yang sehat, cerdas, mandiri, unggul, dan bermartabat. Kedua, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan. Ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah yang berbasis komoditas dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. 4. Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri. Yang terakhir, yang kelima, mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, inovatif, bersih, dan berwibawa. Mungkin seperti itu visi dan misi dari Junai. Lanjut ke nomor 3. Apa itu? Nomor 3 itu era emas. Era emas singkatan apa? Ini aku sampai tidak tahu nih. Era emas nih. Erianto sama Matius Yadi. Menarik di nomor 3 ini karena Erianto sendiri dari yang dibandingkan dari kandidat-kandidat yang lain, Erianto nih dia apa ya? Sebelumnya tuh hanya menjabat sebagai kepala desa Bantansari. Karena yang lainnya kan rata-rata kan dari anggota DPRD yang sudah menjabat bupati. Yang ini yang lain. Erianto, era emas nih diusung 2 partai PAN sama partai PDI. Sama kayak dulu ya, yang kayak Hendrikus sama Boymen kan sama Hendrikus kan sama-sama dari PDI sama PAN juga. Yang di Junaidi sama Sarani ini yaitu Partai P3, PKS, PKB sama Nasdem. Partai Nasdem. Ya, dia 4 ya, lebih banyak daripada yang lain juga nih. Untuk Kalau ini pengusungnya 2 ya. 2 aja. Mereka nih mengusung lagi, soalnya kan sebelumnya kan di PDI sama PAN kan pernah di tahun 2010 itu zamannya Hendrikus sama Boymen. Sekarang kan Pak Boymennya kan udah ke jadi DPR RI, Dapil Kalbar. Jadi lain lagi ininya ya. Untuk visi-visi era emas, visinya terwujudnya Kabupaten Ketapang maju yang mandiri dan kepribadian berlandaskan amanah dan gotong royong. Misinya pembangunan yang merata dan berkeadilan, peningkatan kualitas manusia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dan mempersiapkan dasar pembentukan daerah otonom baru dan pemekaran wilayah. Berarti kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4 berarti aku. Nomor 4 tuh masih ya. Iya, nomor 4. Nomor 4 itu yang dijajaki Pak Martin Rantan. Pak Martin Rantan yang juga sebelumnya hingga sekarangnya masih sebagai Bupati Ketapang. Pak Martin Rantan berumur 52 tahun sebagai Bupati Ketapang, menjabat di periode 2016-2021. Dulu ini waktu itu dia pasangannya Pak Suprapto ya berhasil memenangkan Pilkada Ketapang 2015 dengan perolehan 62.310. Dia langsung kepada visi dan misi lah, karena ini kan lanjut juga beliau juga melanjutkan programnya. Mungkin ada penambahan lagi program-programnya. Nah, programnya itu dengan misi yaitu
lanjutkan. Artinya istilahnya melanjutkan yang visi sebelumnya, tapi dengan misi yang yang agak berbeda gitu ya. Yaitu yang pertama adalah membentuk pemerintahan yang handal, terpercaya, dan berwibawa dalam pelayanan publik. Yang selanjutnya kedua yaitu melanjutkan tentunya peningkatan dan pembangunan infrastruktur daerah. Yang ketiga adalah sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Yang keempat adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan. Yang kelima adalah memperkokoh landasan perekonomian masyarakat. Yang keenam adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Mungkin seperti itu visi dari beliau. Yang pasangan adalah Pak Martin dan juga Pak Farhan. Mafan. Itu Mafan ya? Singkatan Mafan. Usungan partainya? Usungan partai itu Partai Golkar sama Hanura. Golkar sama Hanura. Nah, mungkin seperti itulah yang sudah kita sampaikan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman istilah punya sumber lain, jadi teman-teman bisa cari juga di sumber yang istilahnya kita percaya. Kami sebagai istilahnya sebagai YouTuber hanya menyampaikan aspirasi kita sebagai masyarakat Ketapang juga. Apanya Bang nanti kalau ada yang terpilih sebagai kita Jadi harapannya tuh ketika sudah menjadi pemimpin, jangan pernah lupa dengan apa yang pernah kalian janjikan, seperti itu. Jangan pernah lupa dengan masyarakat yang pernah mendukung, dan istilahnya berikan hal-hal yang positif dan membuat dan memberikan motivasi yang terbaik untuk masyarakat dari Ketapang. Masyarakat Ketapang juga harus mengetahui bahwa kalian itu istilahnya sumber daripada isi daripada Ketapang itu sendiri. Jadi apa yang kalian pilih sebenarnya itu menentukan daripada nasib Ketapang. Mungkin seperti itu. Ya, saya sih mungkin untuk nantinya mungkin Ketapang lebih adanya wadah ruang-ruang kreatif lah untuk para Ketapang tuh kan. Saat ini soalnya di Ketapang kan dah banyak kan kreator-kreator YouTube channel YouTube orang Ketapang kan banyak. Mereka sudah bisa bikin film sendiri, acara sendiri. Jadi keinginannya kita tuh diberikan wadah juga gitu kan. Wadah juga, entah support juga kan untuk para pemain muda, orang-orang kreatif lah istilahnya. Agar istilahnya lebih memajukan lagi lah, lebih memperkenalkan bahwa istilahnya YouTuber Ketapang juga bisa gitu, seperti itu. Pesannya untuk kawan-kawan kaum muda, kaum milenial, saatnya yang muda bersuara. Istilahnya tuh game di PUBG pinggir-pinggirkan dulu. Game PUBG lah, game-game yang lain pinggir-pinggirkan dulu. Saatnya kita memikirkan untuk kemajuan kota Ketapang sendiri kan. Sampai bulan Desember nanti kita pilih-pilih dari 4 itu mana yang istilahnya lebih pantas, untuk lebih cocok, untuk kemajuan Ketapang. Memang dari 4 itu tujuan mereka semuanya bagus semua dari visi-misi pun untuk kemajuan. Tapi balik lagi pada diri masing-masing kan, mana yang lebih cocok untuk Ketapang. Karena itu termasuk hak-hak berdemokrasi. Jadi langsung aja jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 ingat pemilihan, jangan pernah golput. Nanti kalau masalah debat nanti teman-teman lah menilai, nanti teman-teman bisa lihatlah hasil debatnya seperti apa, teman-teman bisa lihat kualitas daripada calon-calon yang akan teman dukung gitu. Jadi udah gitu aja. Udah itu aja. Sekali lagi pesan kami, jangan pernah golput. Saatnya yang muda bersuara. Lebih peduli lagi dengan kota Ketapang, lebih peduli lagi dengan kemajuan kota sendiri. Jangan hanya cuma duduk di kafe-kafe, nonton, main game. Lebih peduli lagi lah pokoknya dengan pembangunan, kesejahteraan untuk kaum muda yang sekian dari kami dari 14
project. Jangan lupa like, comment, dan share. Komen-komen di bawah lah untuk lebih semangat lagi kita mengupload karena kita sekarang udah jarang-jarang upload lagi. Karena kesibukan pekerjaan. Yang kameramen juga dia sibuk kerja. Kami baru habis nikah. Karena kami guru kami lagi sedih sama udah tidur. Udah langsung aja ya. Udah kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.